Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau memaparkan materi kami yang berjudul Aktivitas Perkreditan Internasional. Adapun sub pembahasan yang akan kami bahas adalah: pertama, tentang pengertian kredit internasional dan aktivitas perkreditan internasional. Kedua, peran kredit dalam perdagangan internasional. Ketiga, lembaga yang terlibat dalam perkreditan internasional. Keempat, jenis-jenis kredit internasional. 5. Risiko dalam aktivitas perkreditan internasional. 6. Manajemen risiko perkreditan internasional. Dan yang ketujuh adalah dampak aktivitas perkreditan internasional. Selanjutnya yaitu pengertian kredit internasional dan aktivitas pengkreditan internasional adalah suatu bentuk pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan, pemerintah, atau entitas lain dari suatu negara kepada pihak lain di negara lain. Aktivitas pengkreditan internasional merujuk pada proses pemberian pinjaman atau kredit oleh entitas keuangan seperti bank-bank internasional, lembaga multilateral, atau pemerintah kepada individu, perusahaan, atau negara-negara di luar batas wilayah negara pemberi kredit. Selanjutnya dari saya, Rian Nur Mariani, yaitu tentang peran kredit dalam perdagangan internasional. Ada beberapa peran kredit dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu membantu pembayaran ekspor dan impor. Kredit ekspor dan kredit impor memungkinkan eksportir dan importir untuk membiayai transaksi perdagangan mereka. Yang kedua yaitu memperpanjang waktu pembayaran. Kredit internasional memungkinkan penjual dan pembeli untuk mengatur jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu mendorong ekspor. Kredit ekspor dapat mendorong ekspor dari negara-negara produsen karena membantu pembeli asing mendapatkan barang pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Penawaran kredit yang kompetitif dari eksportir atau pemberi kredit internasional dapat membuat produk atau jasa lebih menarik bagi pembeli internasional. Selanjutnya yang kelima, mengurangi risiko. Instrumen seperti kartu kredit, berdokumen, dan garansi pembayaran membantu mengurangi risiko bagi kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan internasional. Selanjutnya, pembiayaan proyek internasional. Kredit internasional juga digunakan dalam pembiayaan proyek-proyek besar yang melibatkan konstruksi infrastruktur di negara-negara asing. Yang terakhir, menyediakan dana untuk pembayaran dalam berbagai mata uang. Kredit internasional memungkinkan transaksi perdagangan dalam berbagai bentuk mata uang. Selanjutnya yakni lembaga yang terlibat dalam pengkreditan internasional. Lembaga-lembaga yang biasanya memberikan pengkreditan internasional adalah entitas keuangan organisasi multilateral dan pemerintah yang memiliki peran penting dalam menyediakan dana atau bantuan keuangan kepada negara-negara lain. Berikut adalah beberapa lembaga yang sering memberikan pengkreditan internasional. Yang pertama itu adalah Bank Dunia atau biasa disebut dengan The World Bank. Yang kedua itu Dana Moneter Internasional atau IMF. Yang ketiga Bank Pembangunan Regional. Yang keempat yaitu Dana Internasional untuk Pembangunan atau International Fund for Agricultural Development. Yang kelima pemerintah negara. Yang keenam bank-bank komersial. Yang ketujuh Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization WTO. Selanjutnya adalah jenis-jenis kredit internasional. 1. Kredit ekspor. Kredit ekspor adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada eksportir atau pembeli dalam transaksi perdagangan. Kedua, kredit import. Kredit import adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada importir dalam bank atau lembaga keuangan untuk membantu dalam pembayaran barang atau jasa yang diimpor dari negara lain. Yang ketiga adalah kredit multilateral. Kredit multilateral adalah bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh beberapa negara atau lembaga internasional kepada negara-negara berkembang atau pihak ketiga untuk proyek-proyek pembangunan dan program-program tertentu. Dan yang keempat adalah kredit komersial.
Kredit komersial adalah sejumlah uang yang telah disetujui sebelumnya yang dikeluarkan oleh bank kepada suatu perusahaan yang dapat diakses oleh perusahaan peminjam kapan saja untuk membantu memenuhi berbagai kewajiban keuangan. Baiklah, materi selanjutnya tentang resiko dalam aktivitas perkreditan internasional. Yang pertama, resiko kredit. Resiko kredit internasional adalah resiko yang terkait dengan pemberian pinjaman atau kredit kepada pihak-pihak di luar negeri dalam konteks aktivitas perkreditan internasional. Nah, yang kedua, resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar atau exchange rate risk adalah resiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat memengaruhi nilai aset, kewajiban, pendapatan dalam mata uang domestik seseorang atau perusahaan. Yang ketiga, resiko politik. Resiko politik dalam kredit internasional adalah resiko yang terkait dengan perubahan dalam situasi politik suatu negara yang dapat memengaruhi kemampuan pihak peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran pada pinjaman atau kredit internasional. Yang keempat, resiko hukum. Resiko hukum dalam kredit internasional adalah resiko yang terkait dengan aspek hukum yang dapat mempengaruhi transaksi kredit antara pihak-pihak di berbagai negara. Selanjutnya yaitu perkreditan internasional. Manajemen risiko pengkreditan internasional adalah pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko yang terkait dengan aktivitas pengkreditan yang melibatkan pihak-pihak di berbagai negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi pihak yang memberikan kredit, baik itu lembaga keuangan, perusahaan, atau individu, dan resiko yang dapat timbul dalam konteks perdagangan internasional dan aktivitas perkreditan. Selanjutnya yakni dampak aktivitas perkreditan internasional, yakni dampak pada ekonomi negara yang memberikan kredit. Aktivitas pengkreditan internasional dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi negara yang memberikan kredit. Dampaknya dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jumlah kredit yang diberikan, tujuan kredit, dan kondisi ekonomi global. Beberapa dampak umum aktivitas perkreditan internasional pada ekonomi negara yang memberikan kredit meliputi: dampak yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Aktivitas perkreditan internasional dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Dampak yang kedua yaitu ekspor. Aktivitas perkreditan internasional dapat mendukung ekspor negara yang memberikan kredit. Yang ketiga itu peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan bunga. Negara yang memberikan kredit dapat menerima pendapatan bunga dari pembayaran bunga atas pinjaman atau kredit yang mereka berikan. Ini dapat menjadi sumber penerimaan penting bagi negara tersebut. Dampak yang keempat yaitu hubungan bilateral yang diperkuat. Aktivitas perkreditan internasional dapat memperkuat hubungan bilateral antara negara yang memberikan kredit dan negara peminjam. Dampak yang kelima yaitu diversifikasi portofolio investasi negara. Yang memberikan kredit dapat melihat aktivitas perkreditan internasional sebagai bentuk diversifikasi portofolio investasinya. Dampak yang keenam yaitu resiko gagal bayar. Namun aktivitas perkreditan internasional juga membawa resiko. Resiko kredit dapat muncul jika negara peminjam tidak mampu membayar kewajiban kredit. Selanjutnya dampak yang ketujuh yaitu faktor eksternal. Negara yang memberikan kredit juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan suku bunga global, atau ketidakstabilan politik di
pada ekonomi negara yang menerima kredit meliputi yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Kredit internasional dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan investasi lainnya. Yang kedua yaitu peningkatan investasi. Kredit internasional dapat menjadi sumber dana tambahan yang digunakan untuk investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga itu diversifikasi sumber dana. Menerima kredit dari berbagai sumber dapat membantu negara yang menerima kredit untuk mendiversifikasi sumber-sumber dana. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko bergantung pada satu sumber pendanaan. Yang keempat yaitu peningkatan akses ke peralatan dan teknologi. Kredit internasional dapat digunakan untuk memperoleh peralatan, teknologi, atau pengetahuan baru yang mungkin tidak tersedia secara lokal. Yang kelima yaitu ekspor. Kredit internasional yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dari berbagai negara yang memberikan kredit dapat mendukung ekspor negara pemberi kredit. Yang keenam, resiko kredit. Salah satu dampak negatif mungkin adalah resiko kredit, yaitu resiko bahwa negara yang menerima kredit tidak mampu membayar kembali kredit tersebut. Yang ketujuh yaitu resiko mata uang. Jika kredit internasional harus dibayar dalam mata uang asing, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya pembayaran kredit. Yang terakhir yaitu kebijakan pemberi kredit. Terkadang negara yang memberikan kredit dapat menetapkan persyaratan atau kondisi yang harus dipatuhi oleh negara yang menerima kredit. Selanjutnya, dampak pada hubungan internasional. Aktivitas perkreditan internasional dapat memiliki dampak yang signifikan pada hubungan internasional antara negara-negara yang terlibat. Dampaknya dapat berkisar dari meningkatnya kerjasama ekonomi dan diplomasi hingga potensi ketegangan dan konflik. Tergantung pada bagaimana aktivitas perkreditan dikelola dan dievaluasi oleh negara-negara yang terlibat. Berikut adalah beberapa dampak aktivitas perkreditan pada hubungan internasional. Pertama, penguatan hubungan bilateral adalah aktivitas perkreditan internasional dapat memperkuat hubungan bilateral antara negara yang memberikan kredit dan negara yang menerima kredit. Kedua, diplomasi. Ekonomi adalah aktivitas perkreditan sering digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi oleh negara-negara yang memberikan kredit. Yang ketiga, penyelesaian sengketa adalah perjanjian kredit internasional seringkali mencakup asal-usul mengenai penyelesaian sengketa. Keempat, penyediaan dukungan. Penyediaan dukungan pembangunan adalah aktivitas perkreditan internasional dapat digunakan untuk mendukung pembangunan di negara-negara yang peminjam yang dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi global. Selanjutnya yang kelima itu pertumbuhan ekonomi bersama adalah jika aktivitas perkreditan digunakan untuk mendukung proyek pembangunan atau infrastruktur yang produktif. Ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya itu yang keenam, pengaruh politik dan kepentingan strategis adalah aktivitas pengkreditan yang dapat digunakan oleh negara-negara yang memberikan kredit untuk memperoleh pengaruh politik untuk mencapai tujuan strategis di tingkat global. Selanjutnya yang ketujuh yaitu resiko konflik adalah namun jika aktivitas pengkreditan tidak dikelola dengan baik atau jika ada resiko gagal bayar, hal itu dapat menciptakan ketegangan dan konflik antara negara yang memberikan kredit dan negara yang menerima kredit. Yang kedelapan itu dampak lingkungan proyek-proyek pembangunan
yang dibiayai dengan kredit internasional juga dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, dan ini dapat mempengaruhi hubungan internasional terkait dengan isu-isu lingkungan.